Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang saya muliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ayahanda Bapak Haji Nanang selaku Ketua Masjid Al-Muhajirin, dan begitu juga dengan Bapak Suryani dan segenap jajaran kepengurusan daripada Masjid Al-Muhajirin ini yang sekiranya sudi mau memberikan fasilitas ataupun tempat, waktu, sehingga kita di sini tujuannya adalah untuk saling mengisi kekosongan kita di dalam mencari ataupun menimba ilmu yang mungkin meskipun ini sudah sering kali untuk kita dengar, tapi tidak ada salahnya kalau kita sedikit mengambil manfaat daripada fadilah ataupun keutamaan daripada ilmu. Lebih tepatnya kita di sini saling sharing, Bapak Ibu sekalian semuanya. Kalau memang nanti di dalam penjelasan kami ada yang terdapat kekurangan ataupun yang tidak dipahami, itu nanti bisa ditanyakan. Ya, kalaupun ada kata pertanyaan tersebut yang bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalaupun tak bisa, saya pun pamit balik sebentar. Nah, minggu depan tiba jawab lagi kalau itu. Karena maklum dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki, tapi insya Allah biar bagaimanapun kami di sini hanya ingin memberikan berupa kalam-kalam Allah, berupa kalam Nabi dan ucapan-ucapan para sahabat, plus juga ada kisah-kisah yang berkaitan daripada pembahasan tersebut. Nah, di sini saya menggunakan kitab Dalilus Sa'ilin, ya. Kitab ini yang mengandung daripada hikmah. Jadi, kitab ini mengandung hikmah-hikmah yang di situ terdapat wejangan nasihat-nasihat. Seperti ada di antaranya al-ibtila. Ibtila itu apa? Ujian Allah. Ada yang berupa musibah, ujian, cobaan, ya. Nah, itu nanti dijelaskan satu persatu. Ada yang nanti adab di dalam makan dan minum, adab di dalam ketika dalam raja pengharapan, adab ketika di dalam taubat, ya, ada dalam ilmu, pembahasannya itu ada. Nah, namun makanya di sini saya menyampaikan pada dasarnya saya ingin menyampaikan kajian fikih, karena kalau fikih itu sebenarnya lebih dominan keseharian kita, muamalah ibadahnya kita. Maka saya punya ada kitab, nama kitabnya itu Fikih Salat Madzhabul Arba'ah, yaitu fikih salat pendapat 4 imam mazhab. Jadi tidak hanya kita berpahamkan mazhabnya Imam Syafi'i, tapi di situ juga kita akan membahas bagaimana pendapat di dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal. Tujuannya adalah bukan untuk membingungkan kita, tapi untuk supaya kita itu ibadahnya tidak menganggap diri kita ibadahnya lebih baik daripada orang lain. Bisa jadi orang tersebut mungkin gerakannya beda, sementara gerakan yang biasa kita pelajari ini bisa jadi mereka menganut mazhab yang lain. Nah, itu tujuan kami, bukan membingungkan, tapi kita tetap di dalam metode mazhabnya Imam Syafi'i. Nanti di situ disampaikan dari bab airnya, bab tayamumnya, istinjanya, taharahnya, kemudian masuklah di dalam sholatnya, ya.
Kemudian dalam rukun, sunnah, syarat di dalam sholat, apa-apa saja yang membatalkan di dalam sholat. Kemudian sholat sunnahnya itu nanti akan dibahas satu persatu. Tapi tak boleh instan. Kalau instan itu biasanya ini harus bertahap supaya kita mendapatkan keberkahan juga. Tapi ini sebagai pembukaan saja Bapak Ibu ya. Ini sebagai pembukaan. Insya Allah nanti kalau memang disetujui, kemungkinan saya akan menyampaikan di dalam seputaran hukum fikih, ya, seputaran dalam hukum fikih sholat ala madzhabul arba'ah, yaitu di dalam pendapatnya di dalam 4 pendapat imam mazhab. Mudah-mudahan nanti bisa bisa disepakati. Perkenalkan saya atas nama Muhammad Irfan bin Mukhtar Bamukin. Ya. Saya lulusan dari Pondok Pesantren Manfaat Sofa Kampung Arab, sekaligus sebagai sebagai pengurus yang ada di Pondok Pesantren Manfaat Sofa di Kampung Arab Tanjung Raya 1. Yang mana pondok tersebut didirikan oleh muassis kami Syekh Abdul Rahman Ibn Husain Faloga almarhum. Mungkin ada yang pernah mendengar atau pernah bertemu dengan beliau sebelumnya. Almarhum Syekh Abdul Rahman Ibn Husain Faloga itu beliau mendirikan pesantren, kemudian diteruskan sama menantu dan saya sebagai pengurus yang ada di pondok pesantren tersebut. Hari-hari saya Bapak Ibu itu setiap hari kegiatan saya itu hanya di pesantren. Ya, selain dari itu juga pedagang kecilan lah, gitu. Ya kan, pedagang asongan lah. Pergi hulu, pergi gile, itulah kerjaan saya. Sambil mengisi kajian majelis ilmu dari hari Senin sampai hari Sabtu itu full. Setiap malam saya mengisi kajian majelis taklim, termasuknya jadwal di malam ini bagian daripada Masjid Al-Muhajirin ya. Nah sebelumnya itu, kalau memang nanti ada yang kata ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada yang kurang paham, nanti bisa dipertanyakan. Saya ingin membahas mengenai seputaran daripada ilmu di antaranya. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan, "Man yuridillahi khairan yufaqihu fiddin." Kata Rasulullah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka niscaya ia pasti akan diberikan pemahaman agama, kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memang di dalam diri kita ada keinginan betul mencari ilmunya Allah, ingin menambah wawasan agamanya kita, ingin menyempurnakan di dalam ibadahnya kita, ada ketertarikannya kita untuk mendalami ilmu agama, maka kata Rasulullah, ketahuilah bahwasannya orang tersebut adalah orang yang ditunjuk oleh Allah, yang diinginkan kebaikan di dalam diri hamba tersebut. Jadi ini salah satu nikmat yang patut kita syukuri dan yang harus kita syukuri kepada Allah. Di sisa umurnya kita ini masih diringankan langkah kakinya kita menuju di dalam majelis ilmu. Bahkan kita tidak akan pernah memandang siapapun yang menyampaikan, tetapi apa yang disampaikan di dalam penjelasan tersebut. Ya, tujuannya kita semata-mata untuk mencari ilmu, untuk menambah ilmu dan menambah wawasan di dalam pemahaman agamanya kita, supaya kita ibadahnya tidak terhitung sia-sia Bapak Ibu. Kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuju kepada majelis ilmu, keluar dari rumah tujuannya untuk hadir di dalam majelis ilmu, tujuannya untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu, keberkahan ilmu, maka di situ kata Rasulullah, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka niscaya orang tersebut nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk jalan menuju pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas yang disampaikan Nabi. Pada ilmu ini luar biasa Bapak Ibu. Ya.
Kita mempelajari ilmu duduk sejenak, waktu yang begitu singkat. Tadi disampaikan oleh Mbak Diana, waktu yang begitu singkat, waktu yang pendek antara maghrib dengan isya itu tak terasa. Dan kadang-kadang kita baru nak buat kopi, baru 2, 3, 4, 5 teguk, tiba-tiba dampang dah azan isya, betul tak? Tapi kalau kita duduk antara maghrib dengan isya dan diisi dengan kajian ilmu, meskipun kita tak faham dalam majlis itu, kita tidur dalam majlis tersebut, kita tidak mengerti dalam majlis tersebut, tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, yastaghfiruna lahu man fis samawati wal arham tarbitan fil bahr. Makna hadis. Kata Rasulullah, orang yang duduk di dalam majlis ilmu, seluruh penduduk langit dan bumi semuanya memohonkan istighfar bagi mereka yang ada di dalam majlis ilmu, bahkan ikan yang ada di lautan sekalipun juga semuanya memohonkan istighfar, ampunan bagi orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Subhanallah. Itu ikan yang ada di lautan, belum lagi ikan yang ada di dalam akuarium. Berapa jumlah ikan yang ada? Itu bukan kami yang mengatakan dan bukan kalangan ulama, tapi Rasulullah. Kita duduk dalam majlis ilmu, mendapatkan istighfarnya para malaikat Allah, mendapat istighfarnya penduduk bumi, mendapat istighfarnya penduduk lautan. Semua yang ada di lautan, ikan yang di lautan, semuanya istighfar, kata Nabi, orang yang duduk dalam majlis ilmu. Padahal kita di dalam majlis ilmu, kita hanya duduk mendengarkan saja. Karena orang yang paling baik itu adalah ketika dia mampu menggunakan telinganya di dalam mendengar. Banyak mendengar. Kalau orang yang pintar berbicara, pintar dalam menyampaikan, pintar dalam semuanya bisa. Semua orang itu bisa. Tapi ketika sedikit kali orang yang mau mendengar. Nah, ketika kita seperti ini, majelis seperti ini luar biasa Bapak Ibu. Dalam majelis ilmu ini pula, meskipun dengan waktu yang begitu singkat, waktu yang begitu pendek, keistimewaannya itu lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaan saya, pernah tak selama hidup kita itu sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah tak? Tidak ada. Itu pun sholat tarawih, itu pun cari sholat yang paling cepat dan paling singkat, itulah. Kita tak pernah hidup kita itu sholat sunnah 1000 rakaat, tapi orang yang duduk dalam majelis ilmu dia punya keistimewaan melebihi daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu keistimewaan. Jangan kita hitung-hitungan pahala, tak sampai akal kita. Karena itu nanti yang memberikan itu adalah Allah. Seperti itu. Ya, kita tidak pernah mengerjakannya, tapi dengan duduk dalam majelis ilmu kita mendapatkan manfaat itu semua. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mengatakan, ketika orang yang dalam majelis ilmunya, dia senang dengan ilmu, dia senang dengan para ulama, mencintai ilmu, mencintai para ulama, maka kalaupun Allah tidak menjadikan ia seorang yang alim, maka paling tidak Allah akan menjadikan salah satu anak cucu keturunannya orang-orang yang alim. Seperti itu. Ya, kalaupun Allah tak mentakdirkan kita orang alim, tapi kalau kita senang dengan ilmu, senang di dalam majelis ilmu, senang dengan para ulama, mencintai mereka para ulama, ahli ilmu, maka kalaupun paling tidak Allah akan menjadikan salah satu anak cucu keturunan kita nanti menjadi anak-anak orang-orang yang alim. Seperti itu. Dan suatu ketika Rasulullah SAW beliau itu berjalan. Ketika Nabi berjalan, Nabi melihat ada seorang lelaki yang berdiri di depan pintu masjidnya Nabi. Ada seorang lelaki yang berdiri di depan pintu masjid dan dia tidak mau masuk dalam masjid tersebut. Nabi tahu kalau laki-laki yang berdiri itu adalah iblis. Karena iblis zamannya Rasulullah itu diperlihatkan, nampak nyata. Ketika Nabi melihat ada iblis yang tak mau masuk ke dalam masjid tersebut, Nabi tanya, "Ya la'in," kata Nabi. Nah, itu bahasanya, panggilan ya la'in. Wahai makhluk yang dilaknat oleh Allah. Ada tak di sini yang namanya la'in? Janganlah sampai. Itu artinya makhluk yang dilaknat. Ya la'in, wahai makhluk yang dilaknat oleh Allah,
Maka fa'alta, apa yang kamu lakukan, kata Rasulullah. Maka iblis mengatakan apa? Ya Rasulullah, aku takut dengan orang yang ada di dalam masjid tersebut. Kata Nabi, kenapa kau tidak masuk? Kata Nabi, aku takut. Takut dengan siapa? Saya takut dengan orang yang lagi tidur, kata iblis. Hasbunallah, kata Nabi. Sementara di situ ada dua orang, yang satu sedang melaksanakan sholat, yang satu lagi tidur. Yang satu lagi sholat, yang satu lagi tidur. Tapi iblis mengatakan di depan pintu masjid tersebut, aku tidak mau masuk di dalam masjid ini karena lantaran aku takut dengan orang yang sedang tidur, bukan orang yang sedang sholat. Kata Nabi, apa yang menjadikan kau takut? Kata Nabi, padahal kau ini adalah makhluk yang memang kau ditakdirkan untuk menyesatkan ataupun menggoda orang-orang yang ibadah. Lantaran kenapa kau takut kepada orang yang sedang tidur? Apa kata iblis? Ya Rasulullah, aku takut. Kenapa? Orang yang lagi ibadah, yang sekarang ini lagi ibadah, itu gampang bagi saya untuk menggoda dalam ibadahnya. Kecil, mudah bagi saya untuk menggodanya. Tapi saya khawatir dengan orang yang sedang tidur. Kenapa? Orang yang lagi ibadah, dia ibadah itu tidak berdasarkan dengan ilmu. Ibadahnya bukan dengan ilmu, maka gampang bagi saya untuk menggodanya dan menyesatkan kamu menggoda daripada ibadahnya. Sementara yang sedang tidur ini adalah orang yang berilmu. Aku khawatir ketika aku menggoda daripada orang yang sedang ibadah saat ini, kemudian akan mengganggu tidurnya orang yang alim. Ketika dia bangun dari tidurnya dan mendapatkan orang yang ada di situ lagi ibadah salah di dalam ibadahnya, maka dia nanti yang akan mengajarkan ilmunya lalu diperbaiki ibadah orang yang tidak didasari dengan ilmu pada saat itu. Muhammad. Itu luar biasa. Tidurnya orang alim pun itu ditakutkan iblis. Itu dulu dan sekarang. Dulu. Sekarang saya mau tidur lah. Tak kat orang alim ni subuh pun kadang telinga nak kencing kan. Betul lagi. Kita pun tak munafik bang. Kadang-kadang kita ni sering tak biasa kesiangan subuh begitu. Kadang memang ada betul tak mendengar orang bisa bangun subuh tu hebat. Kalau subuh saja dia bisa menjaga solat subuhnya, apalagi solat-solat yang lainnya, itu termasuk orang yang hebat. Mendapatkan jaminan langsung dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah melaksanakan solat subuhnya kita. Amin ya rabbal alamin. Karena iblis takut orang yang alim daripada ibadah tidak dipengaruhi ilmu. Aku takut kalau dia bangun, dia nanti yang akan memperbaiki ibadah yang orang yang tidak berilmu tadi. Itu yang jadikan aku khawatir. Nah yang kedua, Rasulullah itu pernah, beliau lagi di masjid Nabawi, Nabi di masjidnya beliau, Nabi lagi duduk santai seperti ini. Nabi lagi duduk kumpul setelah sholat apa semua ya. Nabi kebiasaan Nabi itu bersantai ya, dengan para sahabat. Lagi santai-santai Nabi duduknya pun Nabi itu biasa. Mohon maaf saya praktikkan seperti ini. Nabi duduk seperti ini begini, maaf nih, begini santai. Kita kan di masjid santai nih. Begini umpama Nabi itu dalam sebuah riwayat dikatakan begitu. Nabi santai begini duduknya. Ketika ada datang satu sahabat, Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam, salam Nabi, selesai. Nabi masih tidak memperbaiki duduknya. Tiba-tiba ada datang satu orang yang mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, jitu ilaika li talibil ilmi. Lalu dia mengatakan, salam untukmu wahai Rasulullah, aku datang kemari untuk menimba ilmu kepadamu. Segera Nabi langsung memperbaiki tempat duduknya. Nabi langsung memperbaiki tempat duduknya seperti ini. Lalu Nabi mengatakan, silakan kau duduk. Dan Nabi menghormati orang yang mencari ilmu. Artinya apa? Kata para ulama, orang-orang yang di dalam mencari ilmu, yang duduk di dalam majelis ilmu, sesungguhnya mereka itu semuanya adalah orang-orang yang dapat menyenangkan, menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Pikiran jelas apa tidak? Seperti itu. Jadi luar biasa. Nabi pernah masuk masjid. Ketika Nabi masuk dalam sebuah masjid, Nabi menemukan ada dua kelompok. Yang satu lagi sedang berzikir kepada Allah, yang satu satu kelompok lagi sedang menimba ilmu, majelis ilmu. Yang satu lingkaran ilmu, yang satu lingkaran lagi berzikir. Ketika Rasulullah itu masuk,
Nabi melihat ada dua kelompok pada saat itu, maka Nabi masuk di dalam kelompok majelisnya ilmu, dan Nabi duduk di dalam majelis kelompoknya ilmu. Bukan berarti orang yang dalam keadaan berzikir mereka itu tidak baik. Di antara dua kelompok tersebut, kelompok zikir dan kelompok ilmu, maka yang dipilih oleh Rasulullah adalah kelompok ilmu, majelis ilmu. Ditanya ya Rasulullah, kenapa engkau lebih memilih masuk dalam kelompok majelis ilmu, sementara ini adalah majelis zikir? Mereka yang zikir Allah, yang ingat kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Innama bu'ithu mu'alliman. Ada hadis, aku diutus oleh Allah sebagai pengajar, kata Nabi. Aku diutus oleh Allah sebagai pengajar, memberikan ilmu. Sehingga yang menjadi kesenangan Nabi itu adalah orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Itu yang menjadi kesenangan Nabi. Bukan berarti majelis zikir itu tidak baik. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Haji Nanan tadi, maksudnya beliau itu adalah ketika di dalam zikirnya kita itu singkat, lebih untuk daripada ilmu, maka sesungguhnya keutamaan yang kita baca di dalam zikir tersebut itu melebihi daripada duduknya kita di dalam majelis ilmu. Begitu. Jadi jangan salah paham. Hanya gara-gara untuk majelis ini pun masih ada waktu bang, apalagi kalau sebentar begitu bukan seperti itu. Kita harus bisa memahami. Makanya orang kalau udah di dalam majelis ilmu udah tinggal semua. Tak ada lagi yang baca Al-Quran, tak ada lagi yang megang tasbih nak berzikir, tak ada lagi yang mau berzikir bersuara. Tak ada lagi seperti itu. Ketika udah majelis ilmu, duduk di dalam majelis ilmu, mengalahkan daripada keistimewaan orang yang berzikir, orang yang baca Al-Quran, orang yang dalam keadaan apapun. Karena orang yang duduk dalam majelis ilmu. Itu maksudnya begitu. Ya, ini supaya kita lebih memahami tentang daripada ilmu. Karena ilmu itu penting. Ya, kalau macam sombongan kita ni, mungkin tak ada berharap kita ini bisa jadi orang alim dah. Paling enggak pun kita bisa memperbaiki ibadah kita lah di sisa umur kita ni. Betul atau tak? Itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan juga kelak untuk anak cucu keturunan kita. Ada penerus, ada generasi, bahwasanya nanti kita akan dikenang sama anak cucu kita. Ya Allah, dulu saya punya datuk, saya punya nenek, orang yang rajin dalam majelis ilmu, tak pernah lepas daripada majelis ilmu. Ya Allah, jadi cerita yang baik untuk anak cucu kita. Saya punya orang tua dulu, ya Allah, duduk dalam majelis ilmu. Kadang-kadang ketika ada kelompok-kelompok ini duduk, itu jadi cerita yang baik. Itu mengajarkan kepada anak cucunya kita. Kalaupun tidak, nanti Allah akan takdirkan. Saya yakin itu betul. Kalau kita duduk seperti ini dan mencintai para ulama, menyenangi orang-orang yang berilmu dan ahli ibadah, Allah akan menjadikan salah satu anak cucu keturunan kita nanti menjadi orang-orang yang alim. Seperti itu, ya. Nah, oleh sebab itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu menginginkan dunia, kata Rasulullah, maka harus disertai dengan ilmu. Kalau kamu menginginkan akhirat, juga harus disertai dengan ilmu. Kalau kamu menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka juga harus disertai dengan ilmu. Semuanya harus dengan ilmu. Kalau kita ingin menguasai dunia, menghasilkan harta, harus punya ilmunya. Tidak mungkin kalau kita bisa menjadi orang yang berharta, kita punya duniawinya kita, sementara tidak memiliki ilmu. Ilmunya harus ada. Begitu juga dengan akhirat, supaya tidak terhitung sia-sia ibadahnya kita, juga ibadahnya kita harus didasari dengan ilmu. Kalau menginginkan kedua-duanya, juga harus didasari dengan ilmu. Nah, itu di dalam majelis ilmu. Ya, jadi kita jangan merasa keberatan. Tak apa-apa. Kalau di dalam majelis itu tidak kita yang bisa kita perbuat apa-apa pun, tetap tak dapatkan
keberkahannya dari Allah, rahmat Allah itu ada bagi orang dalam majelis ilmu. Makanya saya sampaikan di sini kepada ikhwan, para jamaah sekalian semuanya, kalau duduk dalam majelis ilmu jangan lupa selalu berdoa, minta kepada Allah. Dalam hati pun tak apa-apa, dan agak perlu teriak-teriak tenang begitu. Minta, ya Allah, saya punya masalah begitu besar, begitu banyak, tolong lepaskan semua permasalahan saya, ya Allah. Lepaskan segala kesulitan saya, ya Allah. Ya Allah, saya punya hajat saya begini, saya ingin pergi haji, saya ingin pergi umrah, saya ingin menginjakkan kaki saya di tanah haram, ziarah ke makam Nabi Muhammad, saya ingin bawa keluarga, ya Allah, bukakan pintu rezeki. Minta kepada Allah. Kalau kita punya anak, ya Allah, saya punya anak, pandanglah anak-anak kami dengan pandangan rahmat kasih sayangmu, ya Allah. Begitu minta. Kenapa? Orang yang duduk di dalam majelis ilmu, kata Rasulullah, mereka dikelilingi dengan para malaikat, ya Allah, dan setiap kali mereka berdoa, doanya diaminkan oleh para malaikat, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu rugi kalau kita di majelis, kalau kita tidak ada permintaan. Minta kepada Allah dalam hati. Oh, ternyata begitu ditanya banyak permintaan saya, Pak Ustaz. Dari pas maghrib duduk baca ilmu, sejak dari kat isyak bawa selesai doa saya. Maaf, banyak betul berarti. Begitu. Tapi tak apa-apa, Allah itu senang, ya. Allah senang kalau Allah itu sering diminta. Jangan kita tak minta kepada Allah, Allah marah. Allah marah. Kalau ada hamba yang tak minta kepadanya, Allah marah, Allah murka. Tapi kalau hamba yang selalu minta kepada Allah, Allah senang. Kebalikan daripada kita. Kalau kita tak diminta, kita senang. Kalau suruh diminta, kita balik marah. Betul tak? Satu hari saya boleh aku minta, dia kasih. Hari kedua kau datang lagi, saya dikasih. Hari ketiga buka ini lagi, tak apa-apa lah, kasih. Hari keempat cuba dah datang lagi. Betul tak? Manusia begitu. Kalau makin sering diminta, dia marah. Tak diminta, dia suka. Tak ada orang datang agak. Tapi kalau Allah kebalikan, kalau hamba tidak meminta kepadanya, Allah marah. Berarti Allah sudah menganggap hamba tersebut dia itu mampu dan dia sudah beserta kecukupan sehingga tidak lagi membutuhkan kepada Allah. Allah bukan tak tahu dengan permintaan kita. Allah tahu apapun yang terbesit dalam hati kita, betul tak? Tak ada kita ucapkan pun Allah tahu apa menjadi keinginan kita selama ini. Apa yang menjadi ibadahnya kita, yang berupa rahasia, yang nampak, yang tidak nampak, yang kita ucapkan maupun yang tidak kita ucapkan, Allah tahu apa yang menjadi keinginan yang ada di dalam benak hatinya kita. Meskipun Allah itu tahu dan Allah mengabulkan permintaan, tapi kita dianjurkan untuk senantiasa tetap berdoa. Tujuannya apa? Supaya menunjukkan kehambaan kita di hadapan Allah. Kalau kita itu masih butuh Allah. Begitu. Tetap doa. Tetap berdoa. Ustaz, boleh tak kalau seseorang tu tak berdoa? Boleh, kalau dia sanggup. Kalau kena dapat musibah, rasa sakit, hidup sulit, banyak masalah, jangan ngeluh. Ada dia tak berdoa? Boleh-boleh saja kalau dia tidak berdoa, tapi jangan pernah mengeluh. Yang bagus itu bagaimana? Seperti Rasulullah SAW. Nabi senantiasa berdoa. Nabi selalu berdoa. Wallahu a'lam. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ada yang mau dipertanyakan, saya persilahkan. Nanti minggu yang akan datang ada jam-jam segini, nanti agak-agak terus kita mau saya kasihkan tanya jawab nanti masalah. Ya. Mungkin dari sini ada yang mau dipertanyakan, saya persilahkan sebelum saya jawab nanti. Silakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Syarah Toba. Menarik sekali sih kajian yang Bapak sampaikan tadi tentang kajian ibu. Yang ingin saya tegas di sini, kan ibu sebenarnya banyak bidangnya, dan kita di sini semuanya itu juga punya ilmu yang kita miliki masing-masing. Nah, sekarang ingin saya sampaikan di sini,
apakah yang dimaksud Bapak nanti kajian ilmu tertentu saja yang dalam hal ini adalah ilmu yang wujud akhirat, ataukah ilmu yang juga yang sesuai dengan bidang kita masing-masing? Karena kita sering, termasuk saya dulu sesuai dengan bidang saya juga sering berdiskusi sama rekan-rekan tentang ilmu yang saya kuasai itu dengan tujuan untuk memperdalam ilmu saya. Nah, saya yakin juga di antara bapak di sini juga akan bukan seperti itu juga. Itu karena ilmu kita juga, walaupun itu misalnya bukan ilmu agama. Nah, itu tak yang saya mau tegas di sini, ilmu apa yang maksud dari apakah ilmu secara umum atau khusus untuk ilmu akhirat aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan di dalam masalah ilmu yang lebih tentunya itu adalah mengenai tentang ilmu agama. Karena yang dipertegas oleh Rasulullah, yufaqihu fiddin. Allah akan memberikan pemahaman di dalam agama, kata Nabi. Nah, ketika seseorang yang mempelajari ilmu dengan bidangnya masing-masing, maka itu tergantung. Ketika ilmu yang dikuasainya adalah mengenai tentang ilmu dunia, ilmu duniawinya dia, dan kemudian ilmu tersebut bermanfaat untuk orang, itu juga bagian daripada ilmu, tapi yang dihasilkan hanya perkara dunia. Ketika seseorang mendalami ilmu agama, yang disampaikan itu adalah mengenai tentang agama, mungkin porsi media itu di dalam ilmu agama, ya dia mendapatkan pemahaman di dalam ilmu agama, tapi dunianya dia minim. Ya. Bukan berarti semua ilmu itu baik, tergantung bagaimana cara kita mengaplikasikan daripada ilmu tersebut. Apakah kita tidak boleh mempelajari ilmu dunia? Boleh. Dan dianjurkan. Kita tidak semata-mata kita harus kita ada ibadah melulu. Itu juga tidak diperkenankan oleh Nabi. Ya, orang hanya berzikir, puasa, masjid, sementara tak mau bekerja. Itu juga tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Kamu punya keluarga, kamu punya tanggung jawab. Ya, juga kamu harus mencari dunia. Jangan dunia kamu lepaskan hanya mengejarkan itu, tak boleh. Itu namanya tabatul. Tabatul itu kamu hanya mengejarkan satu perkara kemudian meninggalkan perkara yang lain. Itu Nabi larang. Kalau kamu harus dua-duanya. Dunia juga harus kamu dapatkan, akhirat juga kamu dapatkan. Ini kedua-duanya dapat. Dan bisa jadi pula ketika kita menguasai di dalam ilmunya kita mengenai teori dunianya kita, usahanya kita, pekerjaannya kita, dalam pelajarannya kita, itu kemudian bermanfaat dan itu kita jadikan dunianya kita itu adalah sebagai jembatan untuk menuju perjalanan akhirat. Lalu biar bagaimanapun, wafat pun kita, kalau ilmu yang kita berikan kemudian dimanfaatkan oleh orang, dipakai oleh orang-orang tersebut, maka kita mendapatkan disebut dengan ilmu jariah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu akan terus mengalir dan kebaikan untuk dia dan pahalanya juga akan kita dapatkan meskipun kita sudah menjadi penghuni kubur. Itu. Jadi ilmu ini Pak sebenarnya banyak, ya. Maka di sini menggunakan kata-kata di dalam global itu. Sekarang kalau saya teringat itu seperti ini kata para ulama, kalau kamu menanam rumput, maka padi tidak akan pernah ikut. Tapi kalau kamu menanam padi, rumput pasti ikut. Jelas atau tidak? Kalau kamu menanam rumput, padi belum tentu ikut. Tapi kalau kamu menanam padi, rumput pasti ikut. Padi dan rumput diibaratkan seperti dunia dan akhirat. Kalau kamu mengejar hanya semata-mata dunia, akhirat belum tentu kamu dapatkan. Tapi kalau kamu mengejar akhirat, dunia sudah pasti akan kamu dapatkan. Bukan berarti ilmu dunia itu tidak penting, tidak boleh. Penting, kita tidak boleh. Ada satu sahabat Rasulullah badannya kurus kering pucat, tak kurus, ketemu sama Nabi, mukanya pucat, badannya kurus kering, kusut masai. Kata Rasulullah, kenapa? Kata Nabi, kau seperti ini kenapa? Allah itu menyenangi husnul hay'ah,
Allah senang kau berpenampilan baik. Ya, kumis kau rapikan, jenggot kau rapikan, kemudian baju kau bersihkan, kemudian kau berpenampilan rapi baik. Allah senang, kata Nabi. Lalu kenapa menjadikan kau seperti ini? Kau ya Rasulullah, sehari-hari ibadah aja. Dia bilang, apa kata Nabi? Jangan, kata Nabi bilang, kau hanya beribadah, sementara kau mengabaikan kewajiban. Kamu punya anak, kamu punya istri, kamu punya tanggung jawab, tapi itu kamu tinggalkan. Itu juga tidak dibenarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar itu adalah kedua-duanya. Kita bekerja juga sambil mendapatkan akhirat. Mungkin siangnya waktunya kita cari dunia, malam waktunya kita ibadah. Kan adil, kan gitu. Dan ketika waktu bekerja masuk waktu sholat, datang panggilan Allah, sholat 5 waktu, sholat wajib, sama-sama kewajiban. Mencari nafkah wajib, panggilan Allah juga wajib. Jangan hanya semata-mata mencari dunia, tapi mengabaikan perkara akhirat. Masuk datang panggilan sholat, ya nanti alo, bilang masih gak dalam apa, ya nanti alo. Akhirnya kita rugi nanti dengan dunianya, kita rugi akhirat atau kata lagi. Ini kan bentuk ikhtiar dari kita. Seperti itu saya rasa Pak ya. Nah, jadi mudah-mudahan itu nanti bisa dipahami di dalam kajian ilmu kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita dalam majelis ini dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu keturunan kita semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, al-alim wal alimah, al-hafiz wal hafidah wal mutakhalliqin bil akhlaqil karimah kama akhlaqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan insyaallah yang mempunyai hajat Allah kabulkan segala hajatnya kita, yang punya urusan dunia wal akhirat Allah mudahkan segala urusan dunia wal akhiratnya kita, yang mempunyai hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya, yang mempunyai penyakit Allah sembuhkan daripada segala sakitnya. Yang mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langkah kaki kita mendapatkan ridha Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita dengarkan penjelasan awal minggu pertama Pak Ustaz Irfan. Jadi kita sepakat saja ke depan mungkin hanya jawab nih apakah di minggu keempat, start 1 bulan kajian dulu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Kalau ada pertanyaan, dikumpulkan, ditanyakan nanti di minggu keempat. Kalau minggu bulannya ada minggu kelima, terakhir berarti di minggu kelima. Mungkin seperti itu sepakatnya ya Pak Ustaz ya. Karena waktu ini sangat pendek, jadi nggak terasa lah gitu. Jadi mungkin demikian, saya kira. Terima kasih. Nanti kalaupun misal ada waktunya tidak cukup, Pak Isya boleh. Misal mau ditanyakan, beliau bersedia. Pada sholat Isya. Maksudnya kalau nanti kalau misalnya di dalam penjelasan itu kan kita sudah keluar dari oh boleh ya. Jadi tetap kajian tiap minggu ada 10 menit nanti disiapkan oleh Ustaz Irfan untuk nanya jawab. Karena kalau digabung minggu kelima atau minggu keempat lupa. Gitu ya. Ya Pak Ustaz ya. Jadi sepakati. Tidak terasa memang. Jadi yang lalu-lalu itu seperti itu. Jadi makanya saya bilang nanti ke depan sholat maghrib nih, sholat istighfar, baca doa. Karena mau sholat sunat pastikan karena wajib sholat sunat. Mungkin saya kira seperti itu karena udah waktunya aja. Makasih Bapak Ibu sekalian. Semoga ke depan Bapak Ibu diringankan langkah kembali oleh Allah SWT untuk menambah ilmu kajian. Yang pasti yang dibahas adalah tentang ilmu fikih, ya. Fikih, jadi tentang fikih. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.